wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Syukur kepada Allah, sallallahu salam wa Rasulullah. Mahasiswa PAI B ya, B. Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya. Sekarang pertemuan ke-16. Pertemuan ke-16 itu dalam pertemuan ke-16 itu ujian semester. Ujian semester nanti saya bagikan, saya kasih waktu 1 hari 1 malam mengisinya, mencari sinyal yang tepat, langsung diketik di lembar jawaban form yang saya kirim. Jadi tidak perlu ditulis di kertas. Kalau perlu, umpamanya soalnya dibaca dulu lalu disalin, ditulis tangan, ya nanti ya harus diketik lagi ke Google Form. Nah, sebelum itu tadi saya cek absen kita ada yang belum saya share, tolong diisi. Sudah diisi semua itu? Sudah, Pak. Ya. Kan tinggal klik hadir saja kan? Ada di situ kan klik hadir, bisa kan? Bisa, Pak. Nah, kan tidak lama itu. Klik hadir, berarti Anda dianggap sudah ikut kuliah. Kalau belum diklik hadir, berarti Anda belum dianggap ikut hadir. Ya. Kemudian kalau ada yang ujian mid semester, saya belum lupa saya menceknya tadi. Siapa yang belum ini? Udah semua? Sudah, Pak. Alhamdulillah sudah, Pak. Sudah. Berarti ujian semester sudah, tinggal nanti ya, nilainya nanti saya kirim lewat Google Classroom nanti. Karena dia aplikasinya Google Form, dia tidak otomatis langsung di sana itu. Nah, saya mau menyampaikan sedikit tentang inti pokok perkuliahan kita 1 semester ini. Inti perkuliahan kita sebenarnya adalah memberi pemahaman kepada saudara tentang standar pendidikan nasional. Standar pendidikan nasional itu kaitan yang berkaitan langsung dengan kurikulum ada 4. Ada 4. Yang pertama adalah standar kompetensi lulusan, itu yang disebut dengan standar kompetensi lulusan apa pendekannya? SKL. SKL. Videonya dibuka semua ini. Yang enggak buka video ini yang buka video dimudahkan rezekinya oleh Allah ini. Insyaallah, Pak. Yang enggak buka video ini susah rezekinya nih, karena takut bersilaturahmi dengan kawan-kawan kan? Iya, Pak. Ini kan silaturahmi terakhir ini kan? Enggak, Pak. Hah? Bisa kapan saja, Pak. Silaturahmi mata kuliah ini terakhir kan? Ya, Pak. Oh, ya. Standar kompetensi lulusan itu setiap satuan pendidikan, sekolah dasar, sekolah menengah, menengah pertama, menengah atas, itu memiliki kompetensi lulusan yang sudah distandar oleh negara. Sudah ditetapkan capaian-capaiannya, sudah ditetapkan kompetensi-kompetensinya. Oleh sebab itu seorang guru harus mengerti
kompetensi apa yang harus dicapai dalam satu tingkatan pendidikan. SD, kompetensi lulusannya tamat SD itu anak bisa apa? Memiliki kompetensi apa, baik sikap, pengetahuan maupun keterampilan. Itu yang disebut dengan kompetensi lulusan. Berkenaan dengan kita juga madrasah juga punya kompetensi lulusan yang tidak jauh berbeda dengan madrasah sekolah menengah umum, tetapi di madrasah itu kompetensi lulusannya karena dia berbasis sekolah agama, tentu kompetensi lulusannya berbasis agama. Nah, masing-masing tingkatan satuan pendidikan itu dia memiliki perbedaan-perbedaan. Itu yang dibahas dalam PMA 183 itu tentang kompetensi lulusan. Mengapa kita harus paham SKL? Kalau seorang mahasiswa calon guru dia tidak paham dengan kompetensi lulusan, nanti dia ngajar SD, SMP, SMA sama saja. Padahal di kompetensi lulusan itu sudah dibedakan. Kalau SD ini kompetensi lulusannya. Kalau SMP ini, kalau SMA ini. Kalau kita MIN ini kompetensi lulusannya, MTSN. Kemudian di MAN ini kompetensi. Jadi berbeda setiap satuan pendidikan, karakteristik kompetensi lulusannya berbeda. Jadi kalau Anda nanti jadi guru, jangan Anda samakan mengajar di sanawiyah dengan di aliyah. Walaupun mata pelajarannya PAI. Mengajar PAI di madrasah ibtidaiyah beda dengan madrasah aliyah. Nah, itu kompetensi lulusan itu ada nanti pengetahuannya bersifat konseptual, faktual, itu metakognitif, itu harus dibaca, dipahami itu. Apa ciri khasnya masing-masing kompetensi. Itu sudah dibuat oleh pemerintah standarnya dan guru harus paham kompetensi lulusan itu sebelum dia bicara yang lebih luas tentang mata pelajarannya. Paham, Tom? Fahimna. Fahimna. Satu. Yang kedua, standar yang kedua yang sudah diatur juga oleh pemerintah yang disebut dengan standar isi. Nah, standar isi ini berkenaan dengan konten materi KD yang ditetapkan untuk mencapai kompetensi lulusan. Nah, di dalam apa itu peraturan pemerintah ada kelompok mata pelajaran. Salah satunya kita adalah pendidikan agama dan budi pekerti. Ada kelompok mata pelajaran agama, ada kelompok mata pelajaran IPA, ada kelompok mata pelajaran bahasa, seni, olahraga. Nah, setiap kelompok mata pelajaran itu dia nanti turunannya dia memiliki KI ya, kompetensi inti. Kompetensi itu turunannya nanti KD itu turunan. Itu ditetapkan oleh pemerintah disebut dengan standar isi. Standar isi. Standar isi ini gunanya adalah untuk mencapai kompetensi lulusan tadi. Kalau kompetensi lulusan umpamanya anak beriman dan bertakwa kepada Allah, apa mata pelajaran yang mendukung itu? Apa KD yang mendukung itu? Itu yang harus dibaca lagi di PMA. Itu sudah dijelaskan betul KD madrasah, sanawiyah, MIN dan aliyah. Oleh sebab itu, mahasiswa yang belajar kurikulum dia wajib memahami standar isi KD mata pelajarannya. Dan karena kita belajar di madrasah, maka ada 4 mata pelajaran wajib yang sudah kita bahas. Ada mata pelajaran Islami, fikih, akidah akhlak, dan Al-Quran hadis. Nah, setiap mata pelajaran itu ada KI, KD-nya. KD-nya itu merujuk kepada KI. KI-nya itu ada 4 komponen KI. Ada kompetensi inti yang sifatnya adalah sikap spiritual, ada kompetensi sikap sosial, ada kompetensi inti pengetahuan, ada kompetensi inti keterampilan.
4 kompetensi inti. Ada sikap, ada sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan dan keterampilan. Yang 4 ini turunannya nanti menjadi KD, kompetensi dasar. KIKD inilah yang menjadi acuan utama dalam kurikulum madrasah yang terdapat dalam PMA 183. Nah, itulah yang turunannya nanti, KI itu turunannya nanti sebelum kita mengajar, maka turunannya kita harus membuat silabus dan RPP. Silabus dan RPP itu dia berasal dari KIKD yang sudah ditetapkan oleh pemerintah untuk madrasah melalui PMA, Peraturan Menteri Agama, dan untuk sekolah melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional, Permendikbud, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Karena kita hanya membahas madrasah, maka kita merujuk ke PMA 183. Sudah ada KI dan KD-nya. Nah, KI-KD ini turunannya nanti dia akan menjadi silabus dan RPP. Silabus dan RPP itu harus merujuk kepada KI-KD yang sudah ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan berlakunya kurikulum yang sekarang ini, kurikulum 2013. 2. Paham, Tom? Nah, lahirnya RPP, silabus, harus merujuk kepada KI-KD yang ditetapkan oleh kementerian. Lahirnya buku pelajaran akidah akhlak, buku pelajaran Al-Quran hadis, buku pelajaran fikih pasti merujuk kepada KI-KD yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Oleh sebab itu, tugas guru adalah mempelajari, mengimplementasikan, mengembangkan, melakukan penelitian terhadap kurikulum yang sudah berlaku. Inilah yang kita bahas setengah semester awal kemarin. Nah, itu 2 standar. Standar yang ketiga dalam kurikulum yang terkait dengan kurikulum itu adalah standar proses. Standar proses. Standar proses kita pada zaman sekarang ini, pelaksanaan kurikulum KIKD tadi, setelah dirumuskan SKL-nya, ada KI, ada KD, ada RPP, ada silabus, bagaimana cara menerapkannya kepada siswa, maka kita harus merujuk kepada standar proses yang ditetapkan oleh Menteri minimal ya, karena standar itu minimal. Nah, zaman sekarang ini standar proses itu merujuk kepada pembelajaran abad 21. Abad 21. Pelajaran abad 21, kalau yang tidak terganggu volume suaranya boleh dibuka mute-nya. Kalau yang mengganggu buat banyak bunyi di sekitarnya ditutup ya. Iya, Pak. Nah, di standar proses itu kita bicara bagaimana seorang guru mengajar ya. Ada kegiatan inti, kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Nah, bagaimana model pembelajarannya, bagaimana pendekatan pembelajarannya itu sudah kita bahas ya. Ada pendekatan saintifik, model-modelnya macam-macam. Nah, itu model-model dan pendekatan yang kita gunakan dalam pembelajaran itu harus merujuk kepada prinsip pembelajaran abad 21. Harus merujuk kepada prinsip-prinsip pembelajaran abad 21. Apapun modelnya, apapun pendekatannya, apapun strateginya, harus merujuk kepada pendekatan pembelajaran, prinsip-prinsip pembelajaran terbaru. Kalau prinsip pembelajaran abad 21 tidak diterapkan dalam model itu, maka otomatis model itu tidak bisa diterima. Karena prinsip pembelajaran abad 21 dia menyesuaikan dengan kondisi masyarakat abad 21. Itu yang perlu saya sampaikan yang ketiga. Proses itulah yang Anda lakukan, bagaimana mengajarnya, kegiatan intinya, nanti diperdalam nanti praktiknya melalui micro teaching. Semester besok Anda akan disiapkan untuk praktik mengajar melalui yang disebut dengan mata kuliah micro teaching. Mengajar di ruang kecil,
terdiri dari beberapa siswa. Anda praktekkanlah kurikulum yang Anda pelajari itu. Kuncinya saya ingatkan, kalau Anda mengajar di madrasah, wajib merujuk kepada PMA 183. Kalau Anda nanti mengajar PAI di sekolah, merujuk kepada Permendikbud. Permendikbud, kalau yang terbaru itu lupa saya nomornya, tahun 2019. Nah, itu. Paham, Tom? Fahimna. Yang terakhir, setelah prosesnya sudah dijalankan, yang terakhir kira-kira apa standarnya lagi? Kurikulumnya sudah, pembelajarannya sudah, kira-kira apa dalam konsep kurikulum apa lagi yang terakhir? Standar apa lagi? Hah? Standar? Kalau sudah ada standar kompetensi lulusan, sudah ada standar isi KI-KD-nya, sudah ada standar prosesnya, bagaimana cara mengajarnya. Kira-kira kalau dari segi kurikulum, apa lagi standarnya yang harus kita perhatikan? Terakhir ini. Standar penilaian. Standar penilaian itu sudah dicantumkan juga dalam PMA itu. Kalau untuk madrasah di Permendikbud sudah ada standar penilaian minimal. Standar penilaian itu artinya seorang guru harus menilai siswa sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapainya. Instrumen atau alat evaluasinya, instrumen penilaiannya harus mengacu kepada KI yang 4 tadi. Kalau KI-nya sikap spiritual, berarti menilai sikap tentu menggunakan non-tes. Kalau berupa pengetahuan menggunakan tes. Kalau berupa keterampilan melalui observasi dan pengamatan. Itulah pembahasan kita satu semester ini saya rangkum dalam 4 standar pendidikan nasional yang harus dipenuhi oleh guru nanti kalau jadi guru. Yang pertama, standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian. Saya kira itu saja dari saya sebagai penutup kuliah. Nanti saya share soal ujiannya. Saya kasih waktu agak longgar karena apa? Karena dia langsung mengisi. Jadi tidak ada alasannya nanti sinyal tidak kuat, Pak. Jadi dia nanti, atau boleh juga Anda buat ketik dulu di kertas, nanti di copy paste ke form yang saya siapkan. Seperti yang kita contohkan minggu kemarin. Kenapa saya buat form? Kalau kertas itu terlalu lama saya download kertas saudara, lalu disimpan dulu, lalu dibaca lagi, lama itu. Tapi kalau dalam bentuk form, seluruh jawaban Anda direkam oleh form itu, saya tinggal membacanya. Jawablah pertanyaan itu se-efektif mungkin, tidak perlu berbelit-belit. Yang banyak saya tanya itu lebih kepada KPAI-nya. Saya tidak ditanya kurikulum 2013 lagi. Saya lebih banyak ke PMA 183. Bagaimana Anda menilai, apa prinsip-prinsip mengajar itu, dan kalau bisa diberi contoh. Sehingga Anda sebagai calon guru PAI di madrasah memahami, memahami betul prinsip-prinsip pembelajaran abad 21 yang bisa kita terapkan nanti. Sampai di sini ada yang mau disampaikan? Ada, Pak. Silakan. Kelompok 6 belum tampil lagi, Pak. Itu gimana ya, Pak? Kelompok 6 belum? Belum, Pak. Oh, belum? Belum ya? Belum, Pak. Oh, saya kira sudah. Siapa itu kelompok 6? Berarti kelompok 6 yang tentang penilaian itu? Iya, Pak. Astagfirullah. Saya kira iya, sudah siap di A, sudah Allah. Kemarin masih pendidikan karakter. Minggu lalu libur, Pak. Hah? Minggu lalu libur, Pak.
Oh iya, salah saya. Berarti Anda kemarin libur ya? Iya. Ya, Pak. Oh, silakanlah presentasi waktunya. Zoom saya cuman tinggal 2 menit lagi. Coba disampaikan poin-poinnya saja makalah. Sudah tunggu kita tutup, silakan. Poin-poin apa yang Anda bahas dalam makalah hendak dibacakan? Siapa pemakalahnya itu? Halo, kok hilang orangnya yang mau menyampaikan makalah tadi? Tunggu dulu, Pak. Hah? Tunggu, Pak. Sebentar. Suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai dari sesuatu. Evaluasi dalam pendidikan dapat diartikan sebagai suatu proses dalam usaha untuk mengumpulkan informasi yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk membuat keputusan akan perlu tidaknya memperbaiki sistem pembelajaran sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Selanjutnya itu prinsip-prinsip evaluasi. Prinsip-prinsip evaluasi yaitu penilaian harus memberikan hasil yang dapat diterima oleh semua pihak, baik yang dinilai maupun yang menilai, maupun pihak lain yang akan menggunakan hasil penilaian tersebut. Penilaian harus memperhatikan prinsip-prinsip berikut. Yang pertama, sahih. Agar sahih atau valid, penilaian harus dilakukan berdasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Yang kedua yaitu objektif. Penilaian tidak dipengaruhi. Hilang Messi tadi. Kawannya nak do kok. Memangnya Messi seorang yang dia kok. Dia kalah. Oke, Pak. Ya loh, Pak. Hadir, Pak. Nah, lanjutkan. Waktu kita cuma 4 menit 55 detik lagi di Zoom. Silakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitriatul Jannah. Di sini saya akan membahas sedikit mengenai makalah dari kelompok 6. Yang pertama itu ada pengertian evaluasi. Oh, nggak ada pengertian Evaluasi. lagi, lanjut aja prinsipnya tadi lagi prinsipnya. Oh, baik Pak. Baiklah, prinsip yang kedua yaitu harus objektif. Kemudian yang ketiga itu dalam penilaian suatu evaluasi itu harus adil, tidak boleh berat sebelah antara satu siswa dengan siswa yang lain. Kemudian harus terpadu, selanjutnya terbuka, menyeluruh dan berkesinambungan. Selanjutnya harus sistematis, beracuan pada kriteria yang akan dituju dalam proses pembelajaran tersebut. Selanjutnya itu akuntabel. Kemudian yang ketiga yaitu adanya teknik instrumen dalam evaluasi kurikulum 2013. Di sini yang pertama yaitu ada teknik evaluasi observasi. Yang kedua adanya teknik penilaian diri terhadap peserta didik itu. Kemudian yang ketiga adanya penilaian antara peserta didik. Yang keempat menggunakan jurnal. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Bapak. Jadi itu tentang penilaian. Intinya penilaian dalam kurikulum 2013 menekankan kepada autentik ya, penilaian autentik. Penilaian autentik itu sesuai dengan KI-nya. Kalau KI-nya sikap, penilaiannya harus menggunakan skala sikap. Kalau penilaiannya pengetahuan menggunakan tes. Tesnya juga macam-macam. Kalau penilaian keterampilan melalui non-tes, bisa melalui wawancara, pengamatan, dan sebagainya. Contohnya kalau Anda sholat, kalau pengetahuannya diuji melalui tes. Tapi kalau prakteknya dilihat, diamati. Gitu kan?
Kalau dia itu kemauannya sholat atau enggak di rumah, ditanya sama orang tuanya, kayak gitu. Jadi sholat itu utuh, dia dimulai dari sikapnya, apakah anak ini mau melaksanakan sholat di awal waktu apa tidak, itu kan sikap. Kalau pengetahuannya tentu dinilai melalui tes, dibuat tes soal nanti. Tapi kalau menilai keterampilannya sholat, bacaannya, rukuknya, sudah benar apa belum, itu menilainya jangan dites, tapi diamati, disuruh dia mempraktik sholat. Nah, kayak itu kira-kira untuk mata kuliah fikih contohnya. Kalau mata pelajarannya SKI tentu lebih banyak kita pengetahuannya dan sikapnya. Kalau keterampilan dalam sejarah tentu lebih apa ya? Nanti sesuai karakteristik mata pelajarannya. Kalau mata pelajaran Al-Quran hadis yang dinilai itu lebih banyak keterampilannya karena di situ menerjemahkan bacaannya. Ya, dari bacaan dulu baru ke pengetahuannya. Beda, berarti lihat mulai dari keterampilan membacanya, kalau Al-Quran hadis, pemahamannya baru pemahaman terhadap kandungan ayat atau hadis. Itu Al-Quran hadis. Tapi kalau akidah akhlak, ini kan lebih banyak ke sikap. Nah, cara menilainya jangan samakan dengan Al-Quran hadis. Sikap itu dinilai melalui pengamatan-pengamatan. Ini umpamanya contoh melihat kejujuran anak harus dilihat dari awal sampai dia setiap geraknya di sekolah itu dilihat disiplin enggak dia datang, baca salam enggak dia, kemudian dia baca doa apa enggak sebelum makan dan sebagainya. Itu akhlak lebih kepada perilakunya sehari-hari. Oke, demikian dibaca saja, di-share makalahnya ya di grup. Nanti kita share ke Google Classroom. Semua makalah saya share lagi ke Google Classroom. Kalau ada ditanya, nanti ditanya di Google Classroom. Fahim Tum, sampai di sana Zoom kita hari ini. Mohon maaf satu semester ini kalau ada yang kurang. Mudah-mudahan saudara sehat-sehat saja. Dan ujiannya tidak terlalu berat karena Anda bisa agak fleksibel melihatnya. Tapi yang penting kan analisisnya ya. Karena mata kuliahnya kan analisis kurikulum. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya.